Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan materi pada bab momentum dan impuls. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai hukum kekekalan momentum dan kita akan lanjutkan pembahasan mengenai konsep tumbukan. Mungkin dari kalian sudah ada yang pernah mendengar istilah tumbukan atau mungkin pernah mendengar benda satu menumbuk benda yang lainnya. Dan sebetulnya fenomena tumbukan hampir setiap hari kita temui. Oke, mari kita mulai pembahasannya dengan menyimak contoh sederhana fenomena tumbukan. Terlihat sebuah bola putih yang menumbuk bola merah sehingga bola merah bergerak. Ada juga fenomena sebuah bola basket yang memantul ketika dilemparkan pada tembok. Lalu sebuah bola tenis ketika dipukul sehingga mengubah arah geraknya. Adapun fenomena sebuah benda yang bertumbukan dengan objek lain, namun keduanya berhenti setelah tumbukan terjadi. Ya, fenomena ini memang sederhana, namun dampaknya sangat bermanfaat. Pada pembelajaran fisika di tingkat lanjut, konsep tumbukan ini salah satunya akan digunakan untuk memahami pergerakan partikel dalam suatu zat, sehingga suatu zat dapat lebih dimanfaatkan berdasarkan karakteristik tumbukannya. Jika setiap benda yang bergerak itu memungkinkan terjadi tumbukan, maka pertanyaannya, apakah setiap bagian tubuh kalian pada detik ini sedang ditumbuk oleh jutaan partikel udara? Andaikan setiap satu partikel udara itu diciptakan oleh Tuhan bisa terlihat oleh mata, kira-kira apa ya yang akan terjadi pada penglihatan kita setelah kita sadar bahwa ada jutaan partikel udara yang sedang bergerak dan saling bertumbukan di sekitar tubuh kita. Oke, sudah tentu kita harus bersyukur. Jutaan partikel itu ukurannya tidak terlihat oleh mata, dan kita tidak merasakan tumbukan yang diberikan oleh setiap partikelnya. Baik, kita mulai belajar dari hal yang sederhana, dengan meninjau beberapa partikel yang bertumbukan saja. Tapi kita mulai belajar dulu. Apa sih yang dimaksud dengan tumbukan itu? Tumbukan adalah interaksi dua buah benda atau lebih. Jadi, tumbukan bisa terjadi antara dua buah benda atau lebih yang saling bertukar gaya dan dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Di sini, saling bertukar gaya. Gaya itu bisa berupa tarikan ataupun dorongan. Di sini mungkin cenderung lebih ke dorongan ya, karena benda satu menumbuk benda yang lainnya. Nah, di sini memenuhi hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu seperti apa, Pak? Nah, itu kita sudah pelajari di video sebelumnya. Silahkan disimak kembali apa yang dimaksud dengan hukum kekekalan momentum. Jadi begitu ya, tumbukan adalah interaksi dua buah benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Ternyata terdapat beberapa jenis tumbukan, yaitu yang pertama tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, tumbukan tidak lenting sama sekali. Wah, ada kata-kata yang mungkin beberapa dari kalian baru mendengar, yaitu kata lenting. Apa yang dimaksud dengan lenting? Oke, kita bahas. Lenting merupakan sifat benda jika benda tersebut berubah bentuk atau berubah posisi ketika mendapatkan pengaruh gaya dari luar, maka benda itu akan memiliki kecenderungan untuk kembali ke bentuk atau posisi semula segera setelah pengaruh gaya luar itu dihilangkan. Seperti itu ya. Jadi lenting itu sifat benda untuk kembali ke posisi atau kondisi sebelumnya. Oke, kita kembali lagi ya. Ternyata ada 3 jenis tumbukan. Lalu apa ya yang membedakan ketiga tumbukan ini? Ketiganya dibedakan berdasarkan koefisien restitusinya. Wah, apa ya yang dimaksud dengan koefisien restitusi? Oke, kita bahas. Koefisien restitusi atau koefisien kelentingan yaitu ukuran kelentingan atau keelastisan suatu tumbukan. Jadi, lenting tidaknya suatu tumbukan atau elastis tidaknya suatu tumbukan benda bisa kita gambarkan dengan suatu nilai yang disebut dengan koefisien restitusi. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan, saya memiliki dua buah benda, benda A dan benda B, yang keduanya memiliki massa yang sama namun kecepatannya berbeda. Terlihat bahwa benda A
memiliki kecepatan yang lebih besar daripada benda B. Pada waktu tertentu, keduanya sedang bergerak dengan posisi seperti ini. Jelas ya, benda A akan menyusul benda B karena memiliki kecepatan yang lebih besar. Dan jika keduanya ada pada satu lintasan lurus, maka akan terjadi tumbukan. Ketika benda A menumbuk benda B, maka otomatis benda A memberikan gaya terhadap benda B sebesar FAB. F itu gaya ya. Jadi cara bacanya, gaya yang diberikan oleh benda A terhadap benda B. Lalu ingat, pada hukum ketiga Newton, jika kita memberikan gaya pada suatu benda, maka benda itu akan memberikan gaya yang sama besar, namun arahnya berlawanan. Maka benda B juga akan memberikan gaya pada benda A sebesar FBA. Cara bacanya, gaya yang diberikan oleh benda B terhadap benda A. Setelah tumbukan terjadi, benda A dan benda B akan bergerak kembali dengan masing-masing kecepatan setelah tumbukannya, yaitu P1 aksen dan P2 aksen. Nah, tanda aksen ini menandakan kecepatan yang dimiliki benda setelah tumbukan. Karena terjadi tumbukan, maka berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu jumlah total momentum benda A dan momentum benda B sebelum tumbukan sama dengan jumlah total momentum benda A dan momentum benda B setelah tumbukan. Jika kedua benda yang bertumbukan dianggap sangat keras dan lenting, serta tidak ada panas yang terjadi akibat tumbukan, maka jumlah energi kinetik kedua benda yang bertumbukan adalah tetap. Artinya apa, Pak? Artinya sebelum tumbukan benda kan bergerak ya, pasti memiliki energi kinetik. Jika dijumlahkan, kedua energi kinetiknya itu akan sama dengan jumlah energi kinetik kedua benda setelah tumbukan. Tumbukan yang seperti ini dinamakan dengan tumbukan lenting sempurna. Jadi, ciri dari tumbukan lenting sempurna yaitu berlaku hukum kekekalan momentum dan berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Oke, kita bahas lebih dalam ya. Tumbukan lenting sempurna. Yang pertama, tadi cirinya adalah berlaku hukum kekekalan momentum. Jumlah momentum kedua benda sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum kedua benda setelah tumbukan. Secara matematisnya seperti ini ya. Nah, di sini saya coba mengumpulkan momentum untuk masing-masing benda. Maka saya pindahkan MA pi aksen A ini ke ruas kiri, supaya di ruas kiri hanya ada momentum A saja. Lalu MB pi B ke ruas kanan. Maka jadi seperti ini ya. Pak, kenapa jadi negatif? Ingat, tadi awalnya positif. Jika kita pindah ruaskan, maka hasilnya jadi negatif. Dan juga sebaliknya ya. Nah, bentuk ini saya coba keluarkan MA-nya supaya lebih sederhana. Maka MA dikali PA kurang PA aksen sama dengan MB dikali PB aksen dikurang PB. Nah, sampai di sini saya tandai dulu ya persamaannya dengan persamaan 1. Kemudian, ciri keduanya dari tumbukan lenting sempurna ini yaitu total energi kinetiknya tetap, atau jumlah energi kinetik sebelum benda bertumbukan akan sama dengan jumlah energi kinetik setelah tumbukan. Ingat, energi kinetik itu bisa dihitung dengan setengah mp kuadrat. Maka energi kinetik satu ini kan untuk benda A ya, jadi setengah ma pi A kuadrat ditambah setengah mb pi B kuadrat sama dengan, nah di ruas ini, untuk ruas setelah tumbukan, kita tinggal tambahkan aksen saja. Jadi seperti ini. Supaya lebih sederhana, kita coba kalikan kedua ruasnya dengan angka 2 ya. Maka kalau 2 dikali setengah kan 1 ya, dan tidak perlu ditulis. Maka kita hilangkan saja. 2 kali setengah sama dengan 1. Maka jadi seperti ini. Kita kumpulkan untuk momentum benda A dan momentum benda B-nya di masing-masing ruas. Kita pindahkan MA pi aksen A-nya ke kiri, jadi negatif. Dan MB pi B-nya ke kanan, jadi bernilai negatif. Dan faktorkan, bentuknya jadi seperti ini. Nah, ingat bentuk matematika A kuadrat min B kuadrat sama dengan dalam kurung A min B dikali dalam kurung A plus B. Nah, ini secara matematisnya ya. Ingat bentuk seperti ini. Maka MA dikali pi A dikurang pi aksen A, samakan saja ya di sini.
tandanya negatif, di sini juga tandanya negatif. Begitupun yang ini, dikali dalam kurung pi A plus pi aksen A. Sama dengan yang ini hasilnya MB dalam kurung pi aksen B dikurang pi B dikali dalam kurung pi aksen B ditambah pi B. Maka persamaan ini kita tandai menjadi persamaan 2. Oke, kita pelan-pelan saja bahasnya ya. Kita pindah ke slide berikutnya. Intinya kita tadi sudah mendapatkan 2 persamaan. Persamaan 1 seperti ini dan persamaan 2 seperti ini. Oke, bukankah bagian dari persamaan 2 ini sama dengan persamaan 1? Sama ya, MB dikali pi aksen B dikurang pi B. Jika kita substitusikan atau masukkan persamaan 1 ke persamaan 2, maka didapat seperti ini. Kita ganti MB kali pi aksen B kurang pi B dengan MA dikali pi A dikurang pi aksen A. Berdasarkan persamaan 1 ya. Jadi hasilnya seperti ini. Loh, ternyata ada bagian yang sama nih. Kita bisa bagi atau sederhananya kita hilangkan saja ya. Maka sisanya tinggal pi A plus pi aksen A sama dengan pi aksen B tambah pi B. Nah, sekarang kita kumpulkan untuk kecepatan sebelum tumbukan, kita simpan di ruas kiri, dan untuk kecepatan setelah tumbukan kita simpan di sebelah kanan. Maka positif pi B ini kita pindahkan ke kiri, hasilnya negatif pi B. Dan positif pi A aksen ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka hasilnya negatif pi A aksen A. Bagian negatif pi B plus pi A ini saya ubah jadi seperti ini ya. Ya sebetulnya sama saja, hanya supaya nanti hasil akhirnya lebih sederhana saja. Jika saya bagi kedua ruas dengan negatif pi B kurang pi A, maka hasilnya negatif pi B kurang pi A dibagi negatif pi B dikurang pi A kan sama ya. Angka yang sama dibagi dengan angka yang sama pasti hasilnya 1. Dan ruas kanannya pi aksen B dikurang pi aksen A dibagi negatif pi B kurang pi A. Maka hasilnya seperti ini. Nah, sebetulnya bagian ini kita namakan dengan persamaan koefisien restitusi. Dan ternyata nilai dari koefisien restitusi pada tumbukan lenting sempurna bernilai 1. Koefisien restitusi umumnya dilambangkan dengan huruf E kecil. Maka E sama dengan negatif pi 2 aksen dikurang pi 1 aksen dibagi pi 2 dikurang pi 1. Nah, seperti ini ya. Loh Pak, di buku lain ada yang nulis pi 1 dulu. Apakah boleh? Ya, jawabannya boleh. Asalkan jika pembilangnya pi 1 dulu, maka penyebutnya juga kita harus tulis pi 1 dulu. Jadi konsisten ya. Oke, kita dapat persamaan koefisien restitusi. Dan keterangannya, E adalah koefisien restitusi, pi 1 adalah kecepatan benda 1 sebelum tumbukan, pi 2 adalah kecepatan benda 2 sebelum tumbukan, pi aksen 1 atau pi 1 aksen adalah kecepatan benda 1 setelah tumbukan, dan pi 2 aksen atau pi aksen 2 adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Bagaimana fenomena tumbukan lenting sempurna itu, Pak? Nah, seperti ini ya. Jika satu benda bergerak dan benda lain diam. Namun, coba kita fokus kejadian setelah tumbukannya saja. Atau seperti ini, jika kedua benda bergerak mengalami tumbukan lenting sempurna. Silahkan ceritakan sendiri ya dengan kata-kata kalian mengenai fenomena tumbukan lenting sempurna. Oke, kita lanjutkan. Pada tumbukan lenting sempurna, tadi kita ketahui jumlah energi kinetik awal sama dengan jumlah energi kinetik akhir. Atau secara matematis seperti ini. Setelah penurunan didapat seperti ini. Dan ternyata koefisien restitusi pada saat terjadi tumbukan lenting sempurna bernilai 1. Berikutnya kita bahas tumbukan lenting sebagian. Perbedaannya apa, Pak? Pada tumbukan lenting sebagian, energi kinetik awal lebih besar daripada energi kinetik akhir. Secara matematis kita tulis seperti ini. Sama seperti tadi ya, tinggal kita ganti tandanya saja. Dengan cara penurunan yang sama didapat seperti ini. Sama juga ya, hanya tandanya saja yang berbeda. Di sini kita ubah tandanya menjadi lebih besar. Kalau tadi kan sama dengan ya. Maka didapat 1 lebih besar dari koefisien restitusi.
Atau lebih enaknya kita tulis nilai koefisien restitusinya lebih kecil dari 1. Jika tadi pada tumbukan lenting sempurna bernilai sama dengan 1, pada tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusinya bernilai kurang dari 1. Bagaimana fenomena tumbukan lenting sebagian itu, Pak? Nah, seperti ini ya. Ada juga contoh lainnya seperti ini. Pak, yang kedua bolanya cuma 1 nih. Oke, jangan lupa ya, di sini benda keduanya adalah tembok atau lantai mungkin. Dan yang lenting di sini hanya bolanya saja, temboknya tetap posisi semula. Itulah sebabnya disebut lenting sebagian. Oke, yang terakhir tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada jenis tumbukan ini, hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Pak, apa yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi mekanik? Itu sudah dibahas pada bab usaha dan energi. Silahkan dibuka lagi pembahasan videonya. Yang kedua, pada tumbukan tidak lenting sama sekali, ternyata benda setelah tumbukan pada akhirnya akan menempel atau bergerak pada arah yang sama dengan besar kecepatan yang sama. Maka P1 aksen sama dengan P2 aksen. Ciri yang ketiga, pada tumbukan tidak lenting sama sekali hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja, yaitu jumlah momentum dua benda sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum dua benda setelah tumbukan. Kita ganti saja ya, benda A itu benda 1 dan benda B itu benda 2. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Karena benda setelah tumbukan pada akhirnya akan menempel atau P1 aksen sama dengan P2 aksen, maka jika itu kita masukkan ke persamaan koefisien restitusinya, didapat, ingat, P2 aksen dan P1 aksen nilainya sama kan ya? Jika dikurangkan, nilainya sama dengan 0. Maka pada tumbukan tidak lenting sama sekali, nilai koefisien restitusinya akan bernilai sama dengan 0. Fenomenanya seperti apa, Pak? Yang pertama, coba perhatikan fenomenanya. Atau bisa juga gerakannya seperti ini. Dan terakhir, gerakannya ada juga yang seperti ini. Dari ketiga jenis tumbukan tadi, apakah sudah bisa dibedakan fenomenanya? Ada perbedaan ya? Silahkan ceritakan dengan kata-kata sendiri perbedaan fenomenanya. Dan sudah jelas, berdasarkan koefisien restitusinya bisa ditentukan dengan mudah ya. Tumbukan yang terjadi itu seperti apa? Untuk memahami setiap nilai koefisien restitusi itu seperti apa, coba perhatikan animasi berikut. Di sini ada beberapa benda yang dijatuhkan pada ketinggian tertentu, namun koefisien tumbukannya, koefisien restitusinya berbeda. Bagaimana fenomenanya? Silahkan, pasti kalian sudah bisa melihat fenomenanya. Oke, kesimpulan yang sudah dipelajari di video ini, yang pertama mengenai koefisien restitusi. Kita bisa menghitungnya seperti ini ya, atau seperti ini. Lalu jenis-jenis tumbukan beserta koefisien restitusinya. Jika lenting sempurna, koefisien restitusinya sama dengan 1 atau bernilai 1. Jika lenting sebagian, koefisien restitusinya bernilai kurang dari 1 dan lebih besar dari 0, atau di antara 0 sampai 1 ya, jika lenting sebagian. Dan jika tidak lenting sama sekali, koefisien restitusinya sama dengan 0. Jadi dari pembahasan yang panjang tadi, intinya kita dapatkan kesimpulan seperti ini. Dan mungkin beberapa definisi seperti apa yang dimaksud dengan tumbukan, lalu apa yang dimaksud dengan koefisien restitusi,
Bahkan apa yang dimaksud dengan kata lenting tadi ya, itu kita sudah bahas. Nah, ini bagian terakhir dari materi pembahasan pada bab momentum dan impuls. Terima kasih telah menyimak video materi pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.